Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam materi array 2 dimensi, pertemuan 12 algoritma dan pemrograman 1. Array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Analog yang sering dipakai itu seperti titik koordinat dalam diagram Kartesius, di mana ada sumbu X dan ada Y-nya. Nah, sementara analogi yang lain yang bisa digunakan adalah matriks. Dalam matematika, matriks terdiri dari kolom dan baris, sehingga untuk menentukan nilai dari sebuah matriks, kita harus sebut secara berpasangan, seperti baris 1, kolomnya kedua, atau baris 3, kolom 1. Nah, konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari array 2 dimensi. Sebenarnya array 2 dimensi adalah sebuah array yang ada di dalam array. Jadi ada array di dalam array. Misalnya ada sebuah array 2 dimensi dengan ukuran 2 kali 2. Maka kita bisa bayangkan sebuah tempat sel pertama itu ada array 1 dimensi di dalamnya. Jadi seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ada array, tadi indeksnya 01 ya, karena ada dua elemennya. Di indeks ke-0 itu ada array lagi. Di indeks ke-1 juga ada array lagi. Untuk deklarasi array 2 dimensi dalam bahasa algoritmik, itu kita bisa sebutkan dulu nama array-nya, kemudian array, berapa jumlah, dari berapa sampai berapa jumlah barisnya, dari berapa sampai berapa jumlah kolomnya, of tipe datanya itu apa. Nah, contohnya kita punya tab int, itu nama array-nya, titik 2, array 1 sampai 20, berarti barisnya dari baris ke-1 sampai ke 20, dan kolomnya 1 titik-titik 10, artinya dari 1 sampai 10 of integer. Berarti dia array-nya tipenya adalah integer. Dalam bahasa C, kalau kita konversikan, maka yang kita sebutkan pertama kali adalah tipe datanya, diikuti dengan nama array-nya, kemudian berapa jumlah barisnya, jadi tidak awalnya berapa, akhirnya berapa kalau di bahasa sih ya, tapi lebih kepada jumlah elemen di barisnya ada berapa, diikuti dengan jumlah kolomnya berapa. Itu semuanya ada di dalam kurung siku. Kemudian contohnya adalah integer tab int, dalam kurung siku 20, tadi jumlah maksimum baris, dan dalam kurung siku 10, itu jumlah maksimum kolom. Nah, bagaimana mengisi dan mengakses array 2 dimensi? Untuk mengisi array dengan indeks tertentu, bahasa algoritmiknya adalah nama array, kemudian ini baris dan kolomnya, lalu diisi dengan suatu nilai ya, ini operator assignment. Contohnya tab int 1,1 itu diisi dengan 5. Dalam bahasa C, maka kita sebutkan dulu nama array-nya apa, baris keberapa, dan kolom keberapa ya yang menunjukkan indeksnya. Kemudian sama dengan nilainya apa. Contohnya tab int 00, berarti kita akan mengisi di baris ke-0, di kolom ke-0 diisi dengan 5. Nah ini jangan heran ya kalau di bahasa C memang indeksnya itu sama seperti di array 1 dimensi dimulai dari 0. Nah, kemudian untuk mengakses nilai array dengan indeks tertentu, ya kita sebutkan nama array-nya, kemudian indeks barisnya dan indeks kolomnya. Dalam notasi algoritmik, tab int 1,1. Nah, sementara di bahasa C, seperti tadi ya, kita sebutkan nama array-nya, ada di baris keberapa dan ada di kolom keberapa. Contohnya tab int 00. Terapan array 2 dimensi seperti tadi sudah dibahas pada slide pertama, yaitu matriks. Matriks adalah sekumpulan informasi yang tipenya sama, yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan dua indeks, yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom. Indeks pada matriks harus mempunyai batasan dan sifat yang sama dengan indeks pada array satu dimensi. Nah, contohnya atau kita bisa menggambarkan matriks itu seperti apa sih ya? Kita ibaratkan saja seperti tabel.
Misal akan dibentuk matriks huruf 3 kali 3. Maka ilustrasinya dalam array 2 dimensi sebagai berikut ya. Nah, ini ada baris berarti 0, 1, 2 ya, karena dalam bahasa C biasanya indeks dimulai dari 0 dan kolomnya ada 0, 1, 2. Ini misalkan adalah matriksnya untuk yang isinya adalah karakter A, B, C, D sampai I gitu ya. Nah, untuk mengakses B, kita bisa menggunakan indeksnya. Huruf itu kan tadi nama array-nya huruf 0,1 kalau kita pakai notasi algoritmik, yang berarti kita akan ngambil 0 di baris dan satu kolomnya, berarti ini ya yang B. Indeks yang disebutkan itu adalah baris dulu baru kolom. Nah, untuk pseudocode pengisi matriks, ini adalah contoh pseudocode mengisi matriks dengan menggunakan looping. Nah, misal kita punya sejumlah matriks, mungkin akan tidak efisien kalau kita isi satu persatu, sehingga kita bisa menggunakan looping, contohnya adalah menggunakan for. Di sini contoh pseudocode-nya adalah, kita sebut dulu programnya, program matriks, kemudian deklarasinya A, misalkan nama array-nya, titik 2 array, dari berapa sampai berapa of integer. Nah, baris, kolom, integer, for baris 0 to 3 do, for kolom 0 to 3 do, input matriks baris kolomnya. Seperti itu ya, jadi for yang pertama itu untuk melooping barisnya, dan for yang kedua untuk melooping kolomnya. Baru di dalam for yang kedua ini, kita akan inputkan matriks baris keberapa, kolom keberapa. Untuk menampilkan elemen matriks, ini lanjutan dari sebelumnya, itu adalah for baris 0 to 3, for kolom 0 to 3 ya, jadi sama seperti yang tadi ada dua looping. Lalu outputkan matriks baris, kolom. Nah, ini kalau kita mau percantik bisa kita tambahkan enter ya. Setelah setiap baris itu berakhir kolomnya, maka kita tambahkan enter. Nah, ini adalah translasi ke bahasa C, isi dan cetak matriks. Ini kita biasa buat dulu include stdio.h-nya, void main, kemudian integer A44, itu berarti kita akan membuat matriks yang maksimum barisnya ada 4 dan kolomnya itu ada 4. Jadi indeksnya dari 0 sampai 3. Kemudian integer ij dan isi matriksnya for i kurang dari 2, for j kurang dari 2 ya. Ini misalkan kita cuma mau mengisinya adalah 2 ya, maksimum baris dan maksimum kolomnya itu cuma 2. Jadi kalau misalkan kita sudah menginisiasi tadi di awal adalah A-nya 44, tapi kita misal mau mengisinya kurang dari itu nggak apa-apa ya, kalau kurang dari elemen yang di awalnya kita sudah definisikan. Tapi kalau misal kita tadi menyediakan tempatnya 44, ternyata kita bikinnya 55, nah itu akan terjadi error, karena tidak mampu menampung elemen lagi. Tapi kalau misal kita kelebihan seperti ini, contohnya A44 gitu ya, tapi ternyata kita cuma pakainya barisnya 2, kolomnya 2, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ini ada panduan printf untuk mengisi scanf ya, lalu minta inputan user, dan kita akan lakukan cetak matriks di sini. Tadi karena cuma 2 ya, diisi elemennya, baik baris dan kolomnya, berarti ini for-nya. Tapi kalau teman-teman mau isi full, boleh ya, ini diganti saja 2-nya dengan 4. Oke, printf, dan selesai. Silakan dicoba programnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjumlahkan dua buah matriks? Nah, kita akan membuat algoritma dan program untuk menjumlahkan dua buah matriks. Di sini yang menjadi catatan adalah dua buah matriks itu dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Jadi sebelum mengerjakan ini kita harus pahami dulu rule dalam matematikanya seperti apa untuk menjumlahkan dua buah matriks. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang ordonya sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemen yang terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Seperti yang kita tahu, ketika kita menjumlahkan dua buah matriks, maka tadi syaratnya kan harus sama ordonya. Hasilnya pun ordonya akan sama. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian antara matriks satu dan matriks kedua. Ini contohnya,
A itu akan selalu dijumlahkan dengan P ya. A itu letaknya di 00, P juga ada di 00 ya. Begitu juga B. B itu akan dijumlahkan dengan Q karena B itu letaknya ada di 01, baris ke-0, kolom ke-1, dan Q itu juga ada di baris ke-0, kolom ke-1 untuk matriks yang kedua. Nah, dari situ kita bisa simpulkan saat kita ingin membuat program penjumlahan dua buah matriks, pertama yang kita perlukan, kita akan memerlukan 3 buah matriks. Matriks yang pertama untuk menyimpan dari matriks yang pertama dan variabel matriks yang kedua untuk menyimpan matriks yang kedua, lalu kita harus punya matriks hasilnya untuk menyimpan hasil dari penjumlahannya. Nah, di sini tadi karena kita punya aturan baris dan kolomnya harus sama, jadi kita minta user ya masukkan berapa barisnya, masukkan berapa kolomnya. Kemudian kita buatkan di sini integer A B1K1, integer B B1K1, artinya kita akan membuat array dua dimensi, matriks A, matriks B, dan matriks C, yang mana A ini akan diinputkan oleh user sebagai matriks pertama, B akan diinputkan oleh user sebagai matriks yang kedua, serta C itu adalah matriks yang nanti menampung hasil penjumlahan dari A dan B. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk mengisi kita bisa menggunakan for 2 kali ya. Yang satu untuk baris, for-nya, yang dalamnya untuk kolom, baru nanti kita kasih panduan usernya untuk mengisi matriks ke pertama itu berapa di elemen ke berapa ya baris dan kolomnya. Lalu minta usernya untuk scan F atau mengisi dari keyboard. Nah, kemudian yang matriks kedua juga sama ya, proses inputnya. Hanya ganti ini nanti nyimpannya ke dan B, artinya ke matriks B. Nah, untuk hal hasil jumlahnya, maka kita juga melakukan looping. Nah, ini sekalian di print. Jadi kita akan inisialisasikan CIJ-nya dari 0 dulu. Dan di sini CIJ-nya itu sama dengan AIJ ditambah BIJ. Ya kan, tadi yang bersesuaian yang dijumlahkan. Kemudian printf hasilnya CIJ. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu matriks. Nah, silakan program penjumlahan matriks ini dicoba dan nanti lihat bagaimana hasil penjumlahannya. Nah, untuk yang perlu teman-teman kerjakan adalah dicoba untuk membuat program dalam bahasa C untuk mengalihkan dua buah matriks. Nah, pada program ini juga teman-teman harus cek bagaimana rule untuk mengalihkan dua buah matriks dalam matematikanya ya. Jadi nanti kita akan buat program ya harus bisa mengakomodasi aturan-aturan dari perkalian dua buah matriks yang ada pada umumnya di matematika. Silakan dikerjakan. Nah, untuk video pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.